إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الناس hadirin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis Jumat ini sama-sama mendengarkan khutbah dan juga sama-sama mengerjakan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bertakwa kepadanya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orangnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, maka berhukumlah dengan adil. Maka berhukumlah dengan adil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil. Adil di segala kehidupan kita, adil di dalam hukum, di dalam peradilan, di dalam mahkamah, bahkan adil memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Begitu pula bahkan adil kepada diri-diri kita. Kita posisikan diri kita, berikan hak-hak yang menjadi kelaziman dari diri kita untuk diberikan haknya. Sebagaimana seseorang ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berarti dia harus beribadah 24 jam. Dia harus tidur, penuhi hak dirinya. Ketika disunahkan puasa, tidak harus dia berpuasa selama 30 hari dalam sebulan, tidak pernah berbuka, tidak, tetapi penuhilah hak badan. Penuhilah hak badan, terkadang berbuka, terkadang berpuasa, terkadang berbuka, terkadang berpuasa. Penuhilah hak badan. Tubuh kita pun butuh untuk diperlakukan adil. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula adil di dalam berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mendudukan kedudukan adil dengan kedudukan yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, "Inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama." Sesungguhnya saya jadikan kezaliman itu haram untuk diriku, sehingga saya jadikan dia haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim, yaitu lawan dari adil. Wa ma yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Rabb kamu berbuat zalim kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha," sesungguhnya Allah, qad a'ta, telah memberikan kulladzi haqqin haqqahu, telah memberikan setiap yang memiliki hak, Allah telah berikan haknya.
Ini menunjukkan apa ya ikhwan? Pentingnya keadilan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mendudukan keadilan di posisi yang sangat tinggi. Bahkan pernah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peradilan, "Innama ahlaka man kana qablakum, innama ahlakal ladzina qablakum." Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, kanu dulu idza saraqa fihim asy-syarif, ketika orang yang mulia mencuri, tarakuhu, maka mereka meninggalkannya, tidak diurus dalam peradilan, tidak diadili. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, dan ketika orang yang lemah mencuri, aqamu alaihi al-hadda, maka mereka pun menegakkan had, menegakkan hukuman untuk pencuri tersebut, karena orang tersebut adalah orang yang dhaif, orang yang lemah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa imallah, demi Allah, lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya akan potong tangannya, saya akan potong tangan anakku sendiri. Ini menunjukkan keadilan Islam yang tidak pandang bulu, meskipun orang yang mulia, bahkan anak raja sekalipun, bahkan raja sekalipun, kalau dia melanggar aturan maka layak dihukum. Seandainya seorang raja mencuri, maka dia berhak untuk dipotong tangannya. Seandainya anak raja membunuh, maka dia juga dikisos, dilakukan pembunuhan balik kepada orang tersebut, tidak pandang bulu. Oleh karena itu ya ikhwan, Islam ini adalah agama yang sangat adil, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, yang tua dengan yang muda, yang berkedudukan dengan yang tidak berkedudukan. Islam adalah agama yang sangat adil. Islam adalah agama yang mulia. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, sang hakim harus berhukum dengan keadilan. Ada beberapa keadilan yang pantas juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini banyak kita lalaikan, terkadang manusia banyak melalaikannya. Yang pertama adalah keadilan di antara anak-anak kita. Keadilan di antara anak-anak kita. Ketika anak memiliki nafkah atau kebutuhan, maka silahkan berikan kebutuhan-kebutuhan mereka, meskipun mereka berbeda-beda banyaknya. Anak bayi membutuhkan 500.000 misalkan, sedangkan anak yang kuliahan membutuhkan 2 juta, tidak menjadi masalah. Berikan karena ini kebutuhan. Berbeda-beda karena kebutuhan itu tidak menjadi masalah. Sebagaimana apabila anak kita ada yang sakit dan ada yang sehat, anak yang sakit mendapatkan perhatian lebih, mendapatkan harta yang lebih untuk pengobatannya, tidak menjadi masalah karena dibutuhkan. Tetapi di sini ya ikhwan, ketika memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang di luar dari kebutuhan, maka berlaku adillah. Maka berlaku adillah. Ketika misalkan kita memiliki 10 hektar sawah, kita memiliki 5 anak, maka bagilah rata dengan 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. Kenapa? Karena dia pemberian di luar kebutuhan. Dia adalah hadiah di luar kebutuhan yang dia butuhkan, mereka butuh. Harus adil di dalam pembagiannya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika yang perempuan kita belikan emas, ya maka yang lain juga kita belikan emas. Jika yang satu kita belikan laptop, yang lain juga kita belikan laptop. Jangan yang satu kita berikan mobil, yang satu kita berikan motor, yang satu hanya diberikan sepeda. Ini tidak adil. Ini tidak adil ya ikhwan. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW ketika Bashir, yaitu ayahnya Nu'man bin Bashir, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Inna nahaltu ibni ghulaman." Sesungguhnya saya telah memberikan hadiah kepada anakku ini seorang budak. Maka kata Rasulullah SAW, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah engkau memberikan
seperti ini juga kepada seluruh anakmu? Maka kata Rasulullah SAW, kata dia tidak. Kata Rasulullah SAW, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Perhatikan, walaupun anak kita sudah menikah, yang ini belum, kalau dia pemberian melebihi kebutuhan harus adil. Meskipun anak kita yang ini baik, yang ini agak membangkang sedikit, tetap yang membangkang itu juga tetap kita harus berikan pemberian di luar kebutuhan. Harus adil sebagai orang tua. Kata Rasulullah SAW, asyhid ghairi, mintalah persaksian kepada selainku, fa inilah usyhid la ashhad ala jawr, sesungguhnya saya tidak bersaksi, tidak menjadi saksi atas perbuatan zalim. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung-hitung. Seandainya ada anak kita berikan lebih dari jatah kebutuhan, maka berilah yang lain sehingga menjadi sama. Atau minta maaf kepada yang kurang diberikan. Kepada yang kurang pemberiannya, ridhokah kamu saya berikan segini saja? Jika dia mengatakan ya saya ridho, maka alhamdulillah. Jika tidak, maka kita berikan juga seimbang dengan apa yang kita berikan kepada yang lain. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan adil adalah perbuatan adil kepada istri-istri. Jika seorang di antara kita memiliki 2 orang istri, atau 3 atau 4, maka berbuat adillah kepada seluruh istri kita. Kepada seluruh istri kita, baik istri resmi maupun istri simpanan, maupun istri sir, istri rahasia, tetap harus berbuat adil. Ya, tidak boleh tidak berbuat adil. Kata Rasulullah SAW, man kanat lahum imra'atan, barang siapa yang memiliki 2 istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, maka dia akan didatangkan atau akan datang di hari kiamat dalam keadaan bahunya miring sebelah, pundaknya miring sebelah. Orang-orang melihat dia, oh ini orangnya pundaknya miring sebelah, berarti dia punya lebih dari 1 istri dan dia tidak berbuat adil. Akan mempermalukan diri sendiri di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwan, pendapat yang kuat, yang kalau misalkan seseorang bisa mencukupkan dengan 1 istri, maka itu lebih baik baginya daripada memiliki 2, 3 atau 4 istri. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada musuh kita. Seandainya kita memiliki musuh, memiliki orang yang benci kepada kita, atau kita memiliki orang kafir yang membenci kaum muslimin, maka tidak boleh kita berlaku curang kepada mereka meskipun mereka mencurangi kita. Kita tidak boleh berkhianat kepada mereka meskipun mereka berkhianat kepada kita. Kita tetap harus memperlakukan mereka secara adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah perbuatan kebencian dari suatu kaum membawa kalian untuk tidak berbuat adil. I'dilu, berbuatlah adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya dia lebih dekat kepada ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, menjadi pemimpin akan dilihat oleh orang. Tetapi ingat, orang yang menjadi pemimpin memiliki ancaman. Orang yang menjadi pemimpin regu atau komandan yang memiliki anak buah, atau misalkan dia menjadi seorang kepala di suatu lembaga atau pemimpin regu, atau misalkan dia seorang superintenden atau manajer dan sejenisnya, atau misalkan dia sebagai bos yang memiliki banyak anak buah. Ingat kata Nabi SAW, ma min amiri asyarah, tidak ada seorang yang memimpin 10 orang, ya, tidak ada illa yu'tabihi
yaumal qiyamati maghlulan. Tidak ada orang yang memimpin 10 orang, maksudnya atau lebih, kecuali di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tangannya terbelenggu, diikat di lehernya. Ya. La yafukuhu illal adlu. Tidak ada yang bisa membuka tangannya dari lehernya kecuali keadilan. Au yubiqhu al-jawr, atau ya, perbuatan zalim menimpa dirinya, dia dizalimi oleh bawahannya sehingga dia tidak bisa berbuat adil. Ini. Jadi kalau kita memiliki bawahan yang jumlahnya 10 atau lebih, berhati-hatilah. Hukum asalnya dibangkitkan dalam keadaan tangan kita terbelenggu dengan leher kita, diikat dengan leher kita, kecuali orang-orang yang bisa berbuat adil. Saudara-saudara sekalian, marilah berusaha kita untuk selalu berbuat adil. Adil kepada diri kita sendiri, adil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adil kepada seluruh manusia. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ayyuhan nas, ittaqullaha rabbakum. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan adil memiliki keutamaan-keutamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muqsitina indallahi," sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah, "ala manabira min nur," berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, "inda yaminir rahman," di sisi kanan Allah, "wa kilta yadayhi yamin," dan kedua tangan Allah itu kanan. "Ya'diluna fi hukmihim," mereka adalah orang-orang alladzina ya'diluna fi hukmihim, yang mereka itu orang yang adil dalam berhukum, dalam hukumnya, "wa ahlihim," dan juga dalam keluarga mereka, "wa mawalu," dan apa-apa yang dikuasakan kepada mereka. Oleh karena itu berbuat adillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di sisi Allah, menjadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahlul jannah tsalatsa," ahli surga itu ada 3 orang, dan beliau menyebutkan salah satunya adalah dzu sultanin muqsid, yaitu orang yang memiliki kekuasaan yang adil, muwaffaq, dan diberi taufik. Salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah imamun adilun, yaitu imam yang adil. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita adil di dalam kehidupan kita semua dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berlaku adil kepada siapapun, begitu pula kepada diri kita, begitu pula adil terhadap istri-istri kita. Terkadang banyak laki-laki yang terlalu apatis, mementingkan diri sendiri. Setelah Isya keluyuran ke sana kemari, istrinya tidak diperhatikan, anak-anaknya tidak diperhatikan. Berbicara dengan kawan-kawannya, bermain ini bermain itu, istrinya tidak diperhatikan. Sibuk dengan pekerjaan, istrinya dimarah-marahi. Padahal kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Ya, oleh karena itu, mari kita tutup ayo ikhwan khutbah ini dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan doakanlah keselamatan untuknya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.